Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih untuk meminta proses, dan ini sudah kami tuliskan, kami rangkum di dalam satu bentuk laporan khusus sebagai gugat aventurer, yaitu kami merasa sangat dilecehkan, kami merasa sangat dibully terkait pembiaran berlarut-larut dan penelantaran secara sistematis dan permainan melodrama yang sengaja dilakukan oleh seorang perempuan PNS guru SD 03 Tambak Romo Kabupaten Pati, yaitu guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wayu Widiawati binti Siti Aisyah Jamari, asal Dukuh Papuan Perjeksari, Tempuran, Magelang. Aduan yang kami sampaikan persis seperti yang selama ini kami sampaikan, bahwa kami benar-benar sangat dihinakan, sangat dibully, diterlantarkan, difitnah, dikriminalisasi oleh akting drama seolah-olah terjadi kekerasan dan KDRT yang sebenarnya itu sama sekali tidak terjadi dan sangat bisa dimaklumi terkait dengan apa yang dilakukan secara masif oleh saudara Indah Wayu Widiawati binti Siti Aisyah Jamari tersebut. Dari kejadian ini kami mohon hal ini menjadi catatan penting jika sekiranya oknum guru PNS ini mengajukan mutasi dan menduduki jabatan tertentu. Ini adalah merupakan catatan penting dan menjadi bahan untuk memberi waskat, karena akibat daripada ulah atau ego dan perbuatan sewenang-wenang yang telah merusak sendi-sendi kemasyarakatan, berkeluarga, berbangsa, dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan telah menyengsarakan rakyat. Oknum guru ini pada 11/11/2011 memutuskan untuk kabur dari rumah dan memilih hidup semau gue atau hidup kumpul kebo, melarikan diri dari rumah dan dari keluarganya dengan modus diduga kumpul kebo dengan oknum anggota polisi atas nama Bambang Budiono atau Permati atau Apenupin yang beralamat di Tambak Romo yang berada di Kesatuan Polsek Sukolilo waktu itu. Dugaan bahwa perempuan ini sengaja kabur dari rumah dengan cara mencuri harta korban, menggelapkan uang keluarga dan benda-benda barang berharga, sertifikat, kwitansi, talon, dan surat-surat penting, dan ijazah, dan meninggalkan utang-utang yang sangat fantastis sekira sejumlah 470 juta dari koperasi, taspen, konsorsium, perorangan bank, dan dengan cara memalsukan AJB, hak jual beli tanah secara palsu, dan barang-barang lainnya. Saksi tentu keluarga semuanya sudah mengetahui bahwa kasus ini berkembang, dan baru kami ketahui ketika saudara IWW menyatakan kabur dari rumah dan tidak bisa kita temui secara baik-baik, dan berada di rumah kos pun, dan atau di sekolahan atau tempat kerja. Atas pertimbangan tersebut, kami memutuskan untuk melapor karena atas kejadian tersebut, kejadian dan pertimbangan kejadian tersebut, kami mengalami kesulitan karena atasan-atasannya selama ini mempersulit dan menghalang-halangi upaya penyelesaian dan menghalang-halangi pertemuan kami, sehingga sampai dengan sekarang belum ada kesimpulan atas penyelesaian kasus ini. Maka dari itu saya mohon bantuan daripada Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memeriksa yang terlapor. Adapun indikasi atau rabaan kami, diduga oknum guru SD tersebut telah melakukan perselingkuhan, ada hubungan yang khusus dengan laki-laki lain yang sedangkan kami teliti, dan berganti-ganti pasangan selingkuh, hubungan skandal seks dan lain sebagainya. Dugaan terbaru
ini kita temukan adalah jalinan hubungan kedekatan dengan seseorang laki-laki atas nama Jaryo atau Aryo Singgih, Kepala SD Pakis Tambakromo. Setelah sebelumnya ada nama-nama seperti Sunarto, Dahlan Istanto, dan Muhammad Sutopo. Kami karena kesulitan dan keberatan, kami mohon agar Satpol PP melakukan penyelidikan bersama-sama dengan Polresta Pati dalam rangka upaya penyelesaian kasus tersebut. Sebab sebenarnya hubungan dengan oknum polisi sudah terungkap dan sanksi khusus kepada oknum polisi tersebut sudah diputuskan atau belum, sebab memang ada dugaan oknum-oknum pemain yang tersebut juga pemain blue atau open BO, narkoba, dan skandal lainnya. Selain juga melakukan gratifikasi seks secara bebas dengan rekan kerja dan pejabat atasannya yang dulu, dan itu indikasi kita melakukan penyelidikan. Maka dari ini kesimpulannya saya datang ke sini mohon keadilan dan kebijakan dari pemerintah melalui Satpol PP Kabupaten Pati untuk dapat memeriksa laporan kami, sebab apa yang kami dapatkan adalah data keterangan dari hasil laporan teman-teman di LSM dan media, dan yang sudah menjadi produk berita selama ini. Kami tentu tidak bisa memberi data karena semua adalah raba dan dugaan. Tentunya akan hal-hal ini mohon agar Satpol PP segera dapat menindaklanjuti laporan kami atas jaring lainnya. Di antaranya adalah kasus penipuan, pencurian, dan penggelapan atau rekayasa bohong atau kebohongan, ya, rekayasa bohong. Di antaranya adalah perbuatan suatu menelantarkan atas mantan suami atau suami dan atas anak-anaknya dan kepada saya yang selama itu tidak berdaya dan menganggur, sakit-sakitan, sehingga hari ini besar harapan kami hal ini untuk jadi periksa adanya atas pertimbangan kebijakan moral, kebijakan etika, dan kebijakan strategis Bapak PJ Bupati Pati dapat segera untuk mengatasi atau memeriksa, ya, mengatasi dan menyelesaikan perkara ini. Saiki Bapak Bupati Pati dan Inspektorat, Babek, dan BKD atas dugaan-dugaan kasus krusial ini yang jelas menyeret nama-nama pejabat dan penyelesaiannya dihalang-halangi pejabat dinas pendidikan dari atas sampai ke bawah, dari hulu sampai ke hilir. Jadi dalam hal ini mohon periksa agar kasus ini dapat diselidiki. Jika ada pembuktian dan kebenaran dari laporan ini dapat dilanjutkan ke proses administrasi, denda administrasi, dan proses hukum. Terkait hal itu nanti saya akan memberikan penjelasan dan bukti-bukti terlampir yang kami sampaikan berikut ini. Atas kerjasama yang baik semua pihak kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.